Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama saksikan demo masak. Kacang panjang ditumis dengan bumbu-bumbu adalah seperti berikut. Pertama, bumbu bawang merah, kira-kira 3 bawang merah dan bawang putih sama 3 biji, serta cabai hijau diiris kecil-kecil. Selain itu, bumbu penyedapnya adalah ebi atau udang kering yang biasanya kalau orang Jawa disebut rebon. Nah, untuk selain bumbu-bumbu yang ada, seperti ditambahkan di sini terasi, kira-kira sepotong 3 cm, gula merah secukupnya, dan tempe yang udah dibusukkan. Tapi jangan beli tempe di Jakarta, dibusukkan tidak bisa, harus belinya di Jawa. Karena ini adalah masakan Jawa, Javanese food. Kacang panjang yang diiris-iris bersama tempe yang masih segar beli di pasar. Kira-kira tempe nggak usah banyak-banyak, setengahnya dari yang ada di pasaran. Terus kacang panjang kira-kira ya 15 biji dengan panjang nggak kurang dari 25 cm. Dan ditambahkan juga untuk sayur kacang ini biar lebih mantap dengan toge. Setelah toge dicuci, disiangin sampai bersih, nanti sebagai campuran. Nah, mari kita praktekkan untuk mengolah sayur tumis dengan resep dari Jawa Tengah. Mari kita saksikan. Pertama, hidupin kompor dulu. Nah, kira-kira kompor hidupnya jangan besar-besar, sedang-sedang aja, biar masakannya nggak gosong. Dan untuk menumis harus disiapkan minyak goreng kira-kira takarannya itu pakai ya adukan kecil lah gitu, seperti sekarang ini. Mari kita praktekkan. Nunggu sampai minyak panas terlebih dahulu, baru bumbu-bumbu dimasukkan. Tetapi prosesnya jangan terlalu lama. Setelah berbau harum, baru sayurannya dimasukkan.
Kalau masih meledak-ledak minyak, itu berarti masih ada air. Ada airnya, perlu sampai tidak berbunyi letusan-letusan dari minyaknya. Baru nanti dibilang orang bahwa minyaknya udah tua gitu. Seperti yang memasak. Nah, ini sudah mulai diam, tidak ada letupan-letupan dari minyak. Yang pertama dimasukkan itu boleh bawang putih atau bawang merah dan cabai, atau ebinya terlebih dahulu juga boleh, biar lebih matang. Jangan sampai nanti setelah sayurnya matang seperti rasanya masih mentah gitu. Ya, pertama ebinya terlebih dahulu aja. Nah, udah bunyi teman-teman bahwa ini udah bisa buat goreng, karena bahwa minyak udah panas atau udah tua itu tadi. Nah, sekarang yang dimasukkan bawangnya. Ya, bawang putih masuk. Bawang putih, terus bawang merah, bawang merah, bawang merah, cabai, biar rasanya meskipun tidak pedas tapi cukup menggigit, untuk sebagai citra rasa yang diharapkan oseng-oseng atau tumis ini menjadi enak dan sedap rasanya. Nah, gula merah udah masuk, sekarang tinggal terasi. Nah, terasi harus dikeprek terlebih dahulu biar hancur. Kalau udah hancur biar cepat harum baunya dari masakan tumisnya itu. Ya udah cukup. Nah, aduk sebentar biar rata. Diamkan sebentar, kira-kira biar sampai harum dulu baunya. Setelah bumbu-bumbu berbau harum, baru sayurannya dimasukkan. Terutama sekali yang harus dimasukkan yang seperti campurannya dulu, yaitu tempenya. Tempenya dimasukkan dulu biar seperti tempe goreng rasanya. Kalau tempenya belakangan nanti nggak gurih. Nah. Nah. Setelah tempe masuk semua, baru nanti sayurannya. Aduk biar rata, seperti tempenya, seperti tempe yang digoreng rasanya nanti sayurannya. Ya. Nah, beberapa menit kemudian setelahnya baru kacang panjangnya dimasukkan.
aduk semua, dicampur dari mulai kacang panjang sampai tempe dan bumbu-bumbu biar tercampur semua dulu. Setelahnya masih ada perlu dimasukkan lagi, yaitu toge. Nah, toge yang sudah dicuci, ditiriskan untuk sebagai campuran kacang biar rasanya lebih terasa bahwa itu memang sayur yang rasanya enak. Tergantung selera ya, ada yang nyayur tumis itu ditambahkan dengan air, ada juga yang nggak pakai air juga nggak apa-apa karena sayuran udah mengandung air. Tapi dengan syarat harus ditutup, meskipun itu ditambah air maupun enggak, karena biar matang. Kalau masakan nggak ditutup, oseng itu atau tumis itu suka ada yang masih mentah, belum matang semua gitu. Nah, gitu. Kalau yang masak chef saya ini namanya, mesti harus dicampur air. Karena masakan itu kalau nggak pakai kuah nggak seger. Makanya saya ambil kira-kira air berapa nih, 100 mili kita masukkan ke dalam masakan. Air fungsinya untuk mempercepat masakan biar cepat matang. Dan cepat empuk. Tapi sebetulnya yang membuat semua masakan sayur tumis itu tumisnya jadi empuk tuh sebetulnya bumbunya. Kalau bumbunya ditambah dengan tempe yang agak busuk, itu semua sayuran yang dimasak itu cepat lunak, jadi cepat empuk, tidak harus menunggu lama-lama. Coba bisa saksikan nanti kalau sudah matang, masakan yang nggak pakai tempe busuk sama yang nggak, beda rasanya. Lebih empuk yang pakai tempe busuk daripada yang enggak. Ditambah dengan aroma bumbu-bumbu yang lainnya,
seperti ebi atau rebon itu tadi bikin menambah selera makan. Sebagai pelengkapnya bisa pakai ayam goreng atau pakai telur goreng atau ikan. Tergantung selera dari yang memasak. Walaupun tidak ada lauk, pakai sayur pun sudah enak karena ada ebinya. Pakai terasi juga, jadi rasanya pun sudah gurih. Nggak usah pakai lauk pun bisa untuk sebagai teman makan dengan nasi. Udah mendidih. Perlu diaduk lagi. Sayur yang di atas dibalik untuk ditaruh di bawah, biar yang di atas bisa matang bersama-sama. Ya, sayur yang di atas biar bisa matang bersama-sama dengan yang di bawah. Kayaknya ini harum baunya, udah tercium di tetangganya. Kata Nabi Muhammad, kalau bau masakan itu sampai tetangga itu harus dapat bagian, jangan dapat baunya aja. Meskipun masakannya itu sedikit, yang kuahnya juga boleh, katanya begitu. Nah, sekarang kita cicipin dulu. Kalau ngicipin masakan itu nggak boleh banyak-banyak. Kalau ngicipin harus sedikit. Kalau banyak itu namanya makan masakan, bukan ngicipin. Bismillah. Kalau kira-kira belum pas rasanya, bisa ditambahkan, misalnya kurang asin, tambahkan garam. Dan kalau kurang manis, bisa ditambahkan gula. Tapi mohon maaf tadi kelupaan garam belum dimasukin. Untuk itu ditambahkan garam aja secukupnya. Maaf belum pakai garam masakannya, karena manusia tuh tempatnya salah dan lupa. Garam secukupnya, nggak boleh banyak-banyak, nanti mengganggu kesehatan ginjal. Ya, sewajarnya pakai garam. Kenapa pakai garam sewajarnya saja? Karena menurut dokter kesehatan bahwa garam itu bisa mengganggu ginjal. Wah, masakannya udah kelihatan mateng nih. Nih, bikin nafsu orang mau makan aja. Tapi perlu diicipin sekali lagi, apakah sudah pas asinnya apa belum. Kalau soal manis rasanya itu masakan orang Jawa, biasanya begitu. Tapi ini kan masakan tumis internasional,
Oh, salah, maaf ya. Tumis bukan nasional, masakan nasional, masakan Nusantara. Kalau internasional sampai Singapura dong. Di Singapura nggak ada kecuali yang jualan orang Jawa gitu. Ya, tunggu sebentar, sebentar lagi akan matang. Demikianlah demo masak oleh Chef Harson. Pura-puranya orang dari Belanda atau mana, nama kok Harson gitu. Mudah-mudahan dengan demo ini teman-teman bisa puas lihatnya, dan tontonlah video saya sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.